Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad, Pasakandang, Balahili, Lubu Aluang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarata syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Maka kewajiban bagi kita adalah mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena janji Allah, jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan ku tambah, kata Allah. Tinggal bersyukur je walai. Banyak nikmat yang Allah berikan, semoga Allah berikan tambahannya. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju kondisi dan zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini sakiro-kironyo menjalanglah tarang hari kita mau ulang-ulang kaji kita untuk pengen diri kita supaya jangan lupa kadang-kadang dek kesibukan awak menjalani aktivitas awak berpotensi terjadi kelalaian, terjadi kekhilafan dan lupa. Maka di kana-kana balik, di ngek-ngek balik supaya awak tak kana jo diri kita dan kemudian ingat dengan Tuhan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak bapak-bapak Pagi kini kita masuk ayat 140 dari surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 140, Allah berfirman. Kata Allah, iyamsaskum karhun, jika kamu ditimpa sebuah kesedihan atau luka, aku mengingat kawa, andaikan tiba kawa kondisi yang menyedihkan, atau tiba kawa latih dan lelah, atau tiba kawa kekalahan, babak belur awak, luku awak, tertimpa awak dengan kondisi yang tidak awak inginkan. Aku mereview sejarah tentang kejadian pada perang Uhud. Sampailah kepadamu, jika sampai kepadamu, jika kamu tertimpa luka-luka, karhun, bisa dengan kafnya tu fathah dan bisa domah kurhun,
yaitunya kelelahan dari banyak luka dan sebagainya. Lalu dijelaskan, faqad masal qauma qarhun mithlu. Sebenarnya kaum atau kelompok lain juga merasakan hal yang sama. Jadi diingatkan kepada orang muslim yang mengalami kegagalan di perang Uhud, mendapatkan banyak luka-luka, lelah dan letih di dalam pertempuran. Tapi sebenarnya harus diingat dan diketahui, kaum kafir juga merasakan hal yang sama pada saat perang Badar. Iko mengingatkan kawak bahwa suatu kali mungkin awak mendapatkan kemenangan, tapi di sisi lain juga akan merasakan pahitnya, sedihnya kekalahan. Jadi iko menjadi pelajaran dia awak. Dak salamunyo awak manang dah. Dak salamunyo lo awak diatih dah. Akan ada masanya awak juga mengalami yang namanya kekalahan. Khalid bin Walid itu tak ada istilah artinya mengalami luka, kan ada. Mengalami luka, mengalami lelah. Itu kan sudut pandangnya bisa kekalahan, bisa luka, bisa sedih, dan ada masa-masa downnya. Nah, jadi itu bisa dipahami, bisa dalam bentuk masalah sakitnya fisik, lelahnya fisik secara individu, dan juga adalah bisa kegagalan dalam bentuk kolektif. Iko yang diingat di Allah Ta'ala, dak ada yang dominan. Artinya awak pun akan mengalami hal yang sama dialami oleh orang lain. Jadi pernah merasakan kemenangan, betapa euforianya awak, betapa bangga dan bahagianya, terharu dengan senang hati ketika mendapatkan kemenangan. Larut awak dalam kemenangan tu yubana, hadapi akal. Tapi kemenangan yang didapat dari seseorang tu barangkali itu adalah buah dari kesungguhan dia sebelumnya. Ambo berstatus patang sana, ambo mencari ada mahasiswa ambo yang honor sekian tahun. Kemudian mereka kemarin itu mencari postingnya bahagia, bangga mendapatkan SK menjadi pegawai P3K. Senang. Artinya itu mangko dapat denyo posisi seperti itu setelah sekian tahun mengabdi, berjuang penuh dengan kesabaran. Akhirnya adolo maksudnya naik lagi. Adolo maksudnya menikmati dari apa yang dia petik, apa yang dia usahakan sebelumnya. Jadi makanya jangan pernah putus asa. Lelah kan ada yang lelah, dak taluk de warolai, ialah kalah, mundur. Padahal tidak selamanya berada di bawah. Dilanjutkan di dalam ayatnya itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari yang kami putarkan. Kok hari kau sendiri berganti, hari kau pun berputar di antara manusia. Satu hari ada keberuntungan bagi satu kelompok, dan pada satu hari yang lain didapatkan keuntungan oleh kelompok lain, agar kamu bisa mengambil pelajaran. Itu ayat yang bicara soal waktu, soal kesempatan, soal momentum. Demikian itu adalah gambaran hidup, bahwa hidup ini juga mengalami perputaran. Kalau udah orang kampung awak, istilahnya hidup kau bagaikan roda pedati. Baam kau pakai roda pedati nah disebut Bana roda oto, mungkin lu nak doto pada saat dibuat kato kau mungkin nak. Lu nak doto lah. Dulu kan sifatnya masih manual.
Padati nana dulu dia mau masih selobok dia mau padati tu. Padati pakai kabau masih lewat di labuah gitu. Jadi, ada lampu tengok yang geong. Kemudian yo menarik lo lah kenangan itu. Kini anak kini mah ada yang mencaliak roda padati tu guys. Jadi nak tahu deh baik duit roda padati tu do. Roda padati itu kan dulu pakai apa namanya tu silang-silangnya di dekat sumbu itu, penyanggah itu. Itu akan menggambarkan ada titik simpul tengahnya. Penguat antara apa namanya tu nak dosa sudah ujung ke ujung. Sama je roda bendi lah. Tapi ada roda pedati lah tekan roda oto je roda pedati lah. Artinya mengalami modifikasi lah perkembangan. Apa yang bisa wa ambil pelajaran, apa yang bisa wa ambil hikmahnya, bahwa memang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masa itu ada mengalami siklus pertukaran. Dan itu pun menjadi semacam sunnatullah dan menjadi hukum alam. Dan itu akan menggambarkan bagi hidup awak bahwa pada saat tertentu kamu mungkin berada di bawah. Pada saat berada di bawah, jangan menjadi orang yang minder, yang putus asa, yang pesimis, yang rendah diri. Tetaplah menatap masa depan penuh dengan ikhtiar dan usaha. Akan ada waktunya, akan ada momentumnya, kamu akan naik berada di atas. Kalah banyak nampak dewa. Banyak tak caliak dewa, banyak tak suwo, banyak tak jadi. Pada saat berada di bawah, jangan pernah menjadi orang yang stres. Aduh masuknya naik kate. Lalu pada saat berada di atas, ingat roda aku berputar. Nyo akan ada lo masuk nyo akan masuk mengalami siklus turun awak. Ingat nan di bawah ketika awak sedang di atas. Nan pasti kata-katanya kan banyak tu kata-kata hikmah. Nang kadingai doa begini. Pada saat di atas, saat awak memaci, saat awak berkuasa, itu berpotensi menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi ongeh. Kan di dalam ayat 134 kan ada wal kaziminal ghaiza. Artinya kamu bisa mengendalikan dirimu, emosimu, amarahmu. Meskipun kamu bisa untuk marah karena kamu punya kekuasaan dengan hal demikian. Tapi bisa awak kendalikan. Awak sedang mau pangkek kah? Awak sedang mau macik kah? Tu bisa aja melakukan semena-mena apapun itu. Tapi pada saat awak berkuasa itu, pada saat awak punya otoritas itu, pada saat awak punya wewenang itu, bisa awak rem, bisa awak tahan, bisa awak kendalikan. Itu sebenarnya orang yang bertakwa itu. Itulah hukum alam. Jadi sebenarnya pada saat itu dia hanya ditakuti, bukan dihormati. Ada dua konsep yang berbeda. Ada dua konsep yang berbeda. Satu adalah ditakuti karena jabatannya. Yang kedua adalah dihormati karena karismatiknya. Tentu dingin doa. Dingin doa. Kau kan acok tak jadi, acok tak suo di dalam kenyataan keseharian. Ingat pada saat wa memaci. Ingat saat wa berkuasa. Dah akan salamonyo awak berkuasa do. Apalah jabatan yang ada pakai periode waktu Pakai periode waktu sudah 5 tahun awak akan merengek lo balik ke bawah. Awak meminta lo lihat ba Tuhan, tolong lo lihat, abatamu lo lihat. Bahasa awak tentulah lo berakting lo balik. Membuat narasi-narasi positif lo tentang diri. Lalu sudah tu kecenderungannya
awak berpotensi seperti itu, maka berdoa awak ke Allah jangan sampai tasuwo kawa. Sebabnya itu kan istilahnya ketika awak berkuasa, ketika awak diate, tolong dingek di bawah. Nah di bawah kau tadi di bawah nang kamempo. Bayangkan itu artinya kan ikut teori perputaran kehidupan kan. Nah, kok istilahnya kok sedang berkuasa awak jangan sampai menzalimi orang lain. Kok kayu awak jangan sampai menindih orang bangsa. Justru sebaiknya adalah dapat dawak kekuasaan itu penting awak mendapat kekuasaan, penting dawak mendapat kekayaan, tetapi kekayaan itu bisa membantu bagi orang yang kurang mampu. Dapat dewa kekuasaan sehelai kertas, hanya secari kertas, hanya gara-gara tanda tangan, orang bisa menjadi sejahtera, bisa menjadi selamat. Kalau tasarufnya adalah untuk kemaslahatan. Idealnya menurut kaidah usul fikih itu, tasaruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seyogyanya adalah berorientasi untuk kemaslahatan. Itu baik. Itu yang diharapkan. Bahwa setiap orang meskipun nyosana dia telu tentu lo orang kakasa dulu sayang le doh. Nyo elok bana wak kalau tentu lo wak tu disayang orang le doh. Nyo aduh nyo bancinya. Boto awak kini jadi sangkolo, awak elok-eloknya kecau botonya, ditutup kacau to awak, mungkin dia lah tak menghindari debu. Oh kecau orang tu bisa saja penafsirannya berbeda. Jadinya perlu dikenal lo tu. Memang awak memuaskan orang, membuat orang kasadwe sanang dan suku kawak, kasadwe tak lo bisa tu doh. Yang penting awak tak sombong, yang penting awak tak ungih. Ketika awak sedang beradu pada tampuk kekuasaan itu. Bahwa meyakinkan orang itu percaya ke awak kasadwe, tidak lo bisa. Tapi awak kalau belajar sebelumnya bahwa Nabi Muhammad manusia terhormat yang mulia di sisi Allah. Tetapi bagi orang yang kontra jonyo, bagi orang yang tidak suka jonyo tetap ditolak Nabi, tetap jadi buat narasi-narasi yang tidak elok. Ketika Nabi pergi ke Taif, dihina Nabi, dilempar Nabi, bahkan pelemparannya pun dengan kotoran. Itu kan sebuah simbol penghinaan namanya. Nah, makanya di ayat 140 iko mengingatkan kawak pertama, jika kamu tertimpa musibah atau jika kamu mengalami kegagalan, pasti kamu kecewa, pasti kamu frustasi, tapi tidak boleh larut. Kecewa itu kan bersifat manusiawi itu. Tak dapat dewa nanti karena hati, tak dapat dewa nanti di mukasui tak sampai, dan dia main tak paca, lalu awak kecewa, lalu awak stres, itu masih manusiawi. Tapi pembelajaran berikutnya kadikana bahwa ketika awak mengalami demikian, pasti juga diingat. Orang juga akan mengalami hal yang sama. Lalu bagaimana cara kita menyikapi persoalan tersebut? Kan ikuleh kuah. Orang mungkin mengalami hal yang sama kok bangsa barangkali mungkin sama-sama bangsa. Kok mengalami kekecewaan mungkin sama mengalami kekecewaan. Mengalami kegagalan mungkin sama mengalami kegagalan. Tapi bagaimana menyikapi kegagalan, menyikapi kekecewaan, itu yang perlu dikelola dengan baik. Patangkan waklah belajar tentang ayat yang menceritakan tentang yang lalu telah berlalu. Bahwa ada yang gagal sebelumnya, itu dijadikan pelajaran. Jangan kamu minder, jangan kamu merasa hina, jangan kamu larut dalam kesedihan, kamu harus bangkit. Kan begitu. Begitulah pembelajaran. Di dalam kajian tasawuf, awak yang dikelola itu adalah hati. Yang di-manage itu adalah hati.
hati. Karena di hati ko letak kasado. Yang hati nan sakit, hati nan kecewa, kemudian yang stres, yang hibur hati, kan di hati letak itu. Ya. Ubeknya adalah ba'a kemudian dikelola supaya tetap stabil, supaya tetap tenang. Dalam kondisi apapun itu, dikelola, dimanage supaya tenang. Acaroe. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, maka hati awak kembali stabil, kembali tenang. Awak baca balik, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Supaya bisa menjadi energi lo bagi awak balik. Supaya awak bisa lo bangkit, bisa lo kemudian awak stabil. Karena harus diingat awak je yang mengalami takatu sebenarnya. Yang lain pun mengalami hal yang sama. Tapi dia bisa bangkit, dia bisa keluar dari masalah itu. Berarti itu ada usaha, ada ikhtiar. Nak malawih dia, ya tu baalai, tu kamangawalai, latakaku nanta suwu dewa, latakaku terjadi dewa. Ayo nak lalu matu dia dos. Lah, jadi dikatakan oleh Allah Taala, kalau belajar kegagalan pernah dirasakan pada saat perang Uhud. Tetapi orang kafir juga mengalami hal yang sama, gagalnya di perang Badar. Di perang Badar awak menang, di perang Uhud awak kalah. Berarti itu adalah gambaran bagi awak, dak salah mulu awak menang doh. Dulu awak mengalami kegagalan. Tapi jangan awak berharap juga kegagalan taruh. Tapi awak ambil etibar, mangko gagal, mangko kalah di Uhud, dek karena ada faktor penyebab dari diri sendiri, dari tim, dari pasukan. Awak ambil lo pelajaran. Kalau lah istiqomah jo, lah sabar jo, lah konsisten jo, tidak ada do kalah do. Tu dipereso lo ke diri awak. Tapi nak boleh lo larut dengan kegagalan seperti itu do lain. Awak jo pernah merasakan yang namanya kemenangan. Jadi ada kata kunci yang sebenarnya itu menjadi konsep besar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari itu yang Allah putar, Allah gilir, Allah ganti di antara manusia. Aku namanya roda pada itu di sikoko orang menerjemahkannya kok. Hidup kau berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Nang kadinge pada saat di atas jangan sombong. Karena sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gara-gara sombong itulah kasadoi menjadi rusak. Iya, gara-gara sombong itu Allah murka ke iblis, gara-gara sombong itu iblis keluar dari surga. Kalau ibu angkang itu jadi sebenarnya iblis ko targetnya kawak bapak ibu tidak sebatas melarang awak jangan sembahyang, ajar mengaji. Nah itu targetnya dah. Targetnya barangkali kok sembahyang lah taruh. Tapi nanti bawa orang ko supaya orang ko sombong dengan sembahyangnya. Sombong dengan amalnya. Ikut targetnya iblisnya. Alamak, sembahyang santiang. Ibadahnya hebat. Ke surau alun terbuka surau lo nya tibur surau je. Itu contoh. Santiang ko bana. Tetapi masuknya iblis tidak melarang orang beribadat doh. Tidak melarang orang menyembah Allah doh. Dia masuk ke hati. Kalau lah masuk iblis ko ke hati awak,
Tapi kalau ada pembahasan awak pertama, dan iblis kau godanya tu yo bana gigi bertahap cara yo bana berurutan. Jadi baca relai hati-hati. Lah, hati-hati iblis itu beliau punya target supaya awak sombong, takabur. Lah takabur kemudian menjadi kafir. Mangkonyo diingatkan di Allah Ta'ala pada saat kamu diatih jangan kamu sombong. Akan ada masanya dan diatih turun ke bawah. Iko kaji awak di dunia ko nak ada yang abadi doh. Lah kasadonya dan di dunia ko mengalami kefanaan. Kullu man alaiha fanin. Semua yang ada di sekitar awak semuanya akan lenyap. Nananca dia berubah menjadi buah. Nan mudo berubah menjadi tua. Nan kuai berubah menjadi lama. Akan wa alami itu. Akan tasuo dewa. Mangkoe pada saat dua kuat, jangan sombong. Akan ada masanya kekuatan akan dikurangi, kemudian beransur-ansur menjadi lemah. Jadi mangkoe teori siklus hidup itulah saja dulu teori itu tuh. Jadi kalau awak mulai dari lahir, masa berkembang, masa tumbuh, masa berkembang, ada masa puncak, masa klimak, kemudian awak akan mengalami masa penurunan. Masuk turun malamah mayu. Jadi dulu awak kete awak dibimbing, kemudian bisa tagap, bisa berjalan, bisa berlari kuat sampai titik klimak. Dan pada saat itu kan awak Allah membimbing lo tu lah punya anak awak lo membimbing anak awak lain. Lalu kemudian ada masa turun lah lama. Awak lo nak dibimbing lain, awak lo nak dimandi lain dulu awak memandian. Kemudian awak lo dibimbing. Itulah hukum alam, itulah siklus. Jadi ada dalam teori namanya dalam teori bisnis ada lo daur ulang produk. Jadi dia pelajari orang bisnis, tak selamanya orang bisnis itu di puncak sadoena. Dulu mengalami produknya itu mengalami penurunan, usahanya pun mengalami penurunan sampai titik klimaknya, sampai titik jenuhnya. Organisasi begitu juga orang kok kadang-kadang kan dulu masuk jenuh, lelah. Begitulah digambarkan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Semuanya mengalami perputaran. Jadi wa ahbib masyita fa innaka mufariku. Diingatkan dari Rasulullah, cintailah segala sesuatu sesuka hatimu, mana katuju dawa, apa dan suka dawa, tapi ingat bahwa segala sesuatu yang kamu cintai, segala sesuatu yang kamu sukai akan ada masanya, sesuatu itu akan berpisah dengan awak. Suku mana awak jo benda dan benda tu jo akan bisa berpisah awak akan mati berpisah. Jadi disabdakan Allah dari Rasul wa ahbib masyita, kalau kamu mencintai sesuatu cintailah. Silahkan pendekatannya seperti apa, caranya bagaimana, tapi tolong diingat segala sesuatu yang kita cintai fa innahu mufariku, iyo akan berpisah jawa. Iyo cinta tu jangan sampai membuat awak larut. Dan intinya kalau soal cinta itu takkan seperti cintanya Nabi Ibrahim kepada anak. Iyo cinta tidak boleh melupakan, cinta kepada makhluk tidak boleh membuat awak lupa kepada Allah, kan itu. Kalau dalam hadis Nabi pun disabuian, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Akan datang suatu masa kepada umatku mereka mencintai yang 5 kemudian melupakan yang 5. Tu yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah.
mencintai dunia, tetapi cintanya kepada dunia pada akhirnya menjadi dia lupa kepada akhirat. Apakah ada larangan cinta kepada dunia? Tidak. Tapi cintanya kita kepada dunia tidak boleh membuat kita lupa mencintai akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayah wa yansawnal mauta. Mereka mencintai hidup dan melupakan bahwa hidup akan mengalami kematian. Orang akan mati dua kecil. Lupa. Apakah tidak boleh kita menikmati hidup ini? Boleh. Nikmatilah hidup ini dengan nikmat. Nikmatilah hidup ini dengan sepenuhnya. Tetapi menikmati nikmat hidup ini tidak boleh melupakan diri kita untuk ingat bahwa hidup akan menempuh yang namanya kematian. Kan itu aja Tuhan. Cintailah. Tapi jangan membuat cinta waktu membuat orang lupa dengan yang namanya kematian. Alai. Yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta, tetapi mencintai harta menyebabkan mereka lupa mencintai atau melakukan hisab terhadap harta. Apakah dilarang awak mendapatkan harta? Tidak. Apakah dilarang awak mendapatkan yang namanya kekuasaan, jabatan, dan kekayaan? Tidak. Yang tidak boleh adalah berusaha mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, mendapatkan jabatan dan kekuasaan setinggi-tingginya, tetapi mencintai hal demikian membuat dia lupa untuk menghisapnya. Menghitungnya kona banyak nanti dipreteli kok. Pertanyaan terbanyak itu adalah persoalan harta. Karena pertanyaannya kan akan banyak sudut-sudut ekonomi mana baca mana nyo kama mamaynya akan banyak rangkaian pertanyaan-pertanyaan. Sedek tu sedek lah jawabnya. Kalau audit kok di audit seketik audit aja itu. Kan dia auditnya. Contohnya punya becak cianya. Barang punya betul. Sekian. Tuan guna boleh becak. Titulah dorenya, titulah pertanyaannya ya. Kalau dana lain tu banyak catatannya, banyak pembukuannya. Oh, tak katu tu encaknya segede, segede tangguang lah bansai tak katu je. Tapi yang dimaksud adalah kita tidak dibatasi untuk mendapatkan harta itu. Yang dibatasi adalah bahwa di dalam harta yang didapatkan itu sekian targetnya, sekian capaiannya juga akan ada hak orang lain di dalamnya. Ada batasan nisabnya dan ada kadar yang harus dikeluarkan. Apalagi yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Mencintai gedung bertingkat, rumah bertingkat-tingkat, lupa dia persiapan kubur. Mana sebenarnya rumah awak dan sebenarnya nama sebenarnya awak akan persiap kalau rumah awak iaitu persiapan amal awak. Karena pertanyaan pertama nanti ketika ada kubur. Tanya ada kubur, masuk awak dalam kubur tu ada awak masuk di masukan awak. Ada aktif di masuk dalam kubur tu, lapai orang tujuan langkah orang meninggal kuburan awak tu, langsung datang malaikat. Hop. Awaknya mana marrabuka. Jawab dah awak lain. Oh dia apa-apa dia awak kini. Lalu tentu besok tu terkena orang lain. Apa dan akan menjawab itu adalah amal awak. Lah, jadi mengkonyo boleh mencintai sesuatu tetapi tolong diingat. Sesuatu itu akan berpisah. Apalagi yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka cinta kepada makhluk, dia lupa bahwa dia wajib mencintai penciptanya. Jadi cinta awak ke makhluk, ke rumah, ke suami, ke anak, ke keluarga. Iyalah masa ke keluarga nak cinta awak. Iya cinta. Tetapi cinta kita kepada mereka tidak boleh membuat kita lupa mencintai Allah. Kan itu poinnya. Lah, tadi balik bahwa digambarkan hari itu, waktu itu, masa itu juga mengalami perputaran. Ada masanya awak di atas dan ada masa awak di bawah. Iko hukum alam sunatullah.
Dek kanu ikolah disabda Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, tu yakin dia awaknya. Yakin awak, tinggal awak ambil hikmah, tinggal awak ambil pelajaran. Kalau di dalam konteks ayat itu, kau kan bicara soal perang Uhud dan perang Badar. Jadi hari tertentu yang mendapat kemenangan itu adalah kamu. Pada hari lain, orang lain. Dan ada awak saduh ikut pelajarannya. Kalau ingin jodoh awak kasadonya bisa belajar awak dari kau, berusahalah taruh supaya bisa mempertahankan, bisa menjaga. Kalau kini awak bisa sukses, bisa awak menang, buat supaya kemenangan awak bisa awak jaga. Tetap istiqomah awak. Kalau perang Uhud itu mengkau kalah, dia gara-gara terjebak dengan godaan-godaan harta rampasan. Indah patuah lain, indah taat lain. Ayo, gagal awak. Makanya itulah gambaran kehidupan. Ketika saat di atas, jangan lupa bahwa yang di bawah lu nak mimpi awak. Kalau mimpi di bawah kata, tentu awak tu sebuah ke bawah lain. Makanya jangan sampai bangang ke orang awak. Jangan sampai ongas. Nak sia lain nak bantu dia awaknya kan salah muai. Ingat iko kata Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, masuk ku ada berputar. Lah, jadi ingat tu, tolong ingat hidup kau bagaikan roda padati. Ada masuknya awak di bawah, ada masuknya di atas. Ketika kau masuk di atas, jangan ongas, jangan sombong. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Allah mengetahui orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas di dalam iman mereka. Allah tahu si anak ikhlas, si anak ikhlas berjihad, si anak ikhlas berjuang, si anak ikhlas beribadah, diketahui di Allah Ta'ala. Anak ada dalam diri awak, apa anak ada di dalam batin awak, diketahui di Allah Ta'ala. Allah akan menjadikan di antara kamu orang yang disebut sebagai syuhada. Allah memuliakan mereka dengan syahadah atau mati syahid. Jadi kalau awak membaca sejarahnya, bagi yang meninggal pada saat perang Uhud, dia berjuangnya adalah ikhlas karena Allah. Memang berjihadnya itu adalah atas ketaatannya kepada perintah Allah, ketaatannya kepada perintah Rasul. Dia berjuang dengan ikhlas, dia tercatat sebagai orang yang mati syahid. Dia dimuliakan oleh Allah SWT sebagai orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Artinya Allah tidak suka kepada orang-orang yang ingkar. Artinya apa? Allah akan berikan hukuman terhadap mereka. Dan mereka yang mendapatkan nikmat tetapi dia kafir, dia zalim, itu namanya adalah istidraj. Istidrat itu adalah semacam hukuman sebenarnya bagi orang yang mendapatkan nikmat. Dapat nikmat dia lupa menjadi bangga, menjadi sombong. Itu sebenarnya tu ya si anu tu aja nak ada sesamayang ya do. Nak do pergi sama subuh itu. Yo kayu ye. Nak do pernah yo sesamayang basah berwudu ada pernah ya do. Bawa ko jo dapat nikmat tambah kayu ye. Itu namanya istidrat. Dengan nikmat yang didapatkannya membuat dia lupa dengan dirinya, lupa dengan Tuhannya. Itulah nama istidrat. Nanti inyo akan diikop, akan berada di neraka. Itu dalam kajian tasawuf, itu namanya adalah istidrat. Istidrat. Jadi caliak lo nak takah tu deh. Ancanu lo, lewan apa ni panik lo. Itu orang tu istidrat jadi samanya jawab. You sakit adu dia cegaknya, itu namanya istidrat itu tadi. Nah, nikmat yang dia dapatkan lalu sebenarnya itu bukan nikmat untuk selama-lamanya. Nikmat yang pada akhirnya dia mendapatkan laknat. Nah, makanya poin kesimpulannya adalah jangan pernah merasa kecewa berlarut-larut dalam kekecewaan kita ketika mengalami yang namanya kegagalan. Ingat bahwa memang tidak semuanya kita akan mendapatkan kegagalan. Akan ada masanya kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan. Keberuntungan itulah yang harus kita ikhtiarkan. Karena memang hidup ini akan mengalami sebuah proses perputaran. Ada masa di atas dan ada masa di bawah. Pada saat kita di atas, jangan sombong. Karena kita juga akan mengalami jatuh ke bawah. Jangan sampai nak sialeh.
Itulah menjadi pelajaran dan renungan bagi kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang selalu berjihad dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengambil iktibar dan pelajaran atas semua peristiwa dan kejadian yang kita saksikan selama kita hidup. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.